Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Taman Zainur nih saya teman-teman. Kita update tanaman lagi, dan ada kejutan lagi yang akan kita perlihatkan. Tanaman kita sudah seperti hutan. Bukan karena banyak semak ya, tapi tanamannya yang semakin rimbun, alhamdulillah. Dan kali ini kita juga mau panen sawi seperti biasanya. Sekalian mau berbagi tips bagaimana cara kami menjaga tanaman kami seperti sawi dan tanaman-tanaman lain di sini. Ada tomat di sana, dan di sini penuh dengan pohon cabai ya, yang sudah seperti hutan, rimbun banget, alhamdulillah. Bersama si labunya juga yang sudah merambat kemana-mana ya, Masya Allah. Dan ini saya akan berbagi tips karena ada teman yang tulis di kolom komentar, apakah tanamannya tidak ada diganggu sama hama seperti entah itu ulat, siput, atau kutu-kutuan. Saya akan menjawab di sini ya teman-teman. Tanaman saya juga sama seperti kalian, ada hama, ada kutu-kutuan juga, dan ada belalang juga seperti ini. Tapi kita meminimalisir atau mencegahnya, gangguannya itu lebih kecil kalau kita menjaganya dengan baik-baik, dengan cara yang pertama, kita jaga media tanamnya. Seperti ini. Pemberian mulsa. Biasanya kan teman-teman, dulu, kalau saya dulu sebelum saya tahu hal ini, saya dulu seperti memetik daun yang tua seperti ini kan, contohnya seperti ini. Saya suka letakkan di bawah sini. Saya suka letakkan di bawah sini supaya apa? Tujuannya apa? Menjadi pupuk atau nutrisi kembali untuk tanah ini ya. Padahal itu menurut saya salah. Kalau untuk sekarang, dulu saya meletakkan seperti ini. Tapi setelah saya pelajari, saya amati tanaman saya, kalau saya letakkan seperti ini, seperti daun-daun ini yang sudah tua ya, seperti ini contohnya. Mana yang sudah tua ini daunnya? Aduh, semua masih bagus-bagus ya. Contohnya daun tua ya, kita cari dulu mana. Seperti inilah, seperti ini maksudnya. Biasanya kan seperti ini kita ya teman-teman. Saya dulu seperti ini. Ini daun yang sudah tidak bisa kita konsumsi atau sudah tidak enak lagi ya. Contohnya, kita akan meletakkan di sini. Kita akan meletakkan di sini. Itu yang dulu saya lakukan, tapi ternyata itu salah besar menurut saya ya. Karena menurut pengalaman saya, justru kalau kita letakkan di sini, ini akan menjadi sarang persembunyian hama. Seperti ulat, ada juga seperti itu siput yang kecil itu yang suka makanin batangnya, itu biasanya di batang pakcoy atau sawi lembut seperti ini dia sangat suka ya. Yang begini rentan sekali sama ulat. Itu yang pertama, kita jaga kebersihan media tanam ya. Kalau bisa jangan berikan mulsa. Kalau mau berikan mulsa, cukup dengan arang atau arang sekam. Saya kan arang sekamnya kurang, jadi saya biarkan seperti ini, hanya serpian-serpian daun kering. Ini bukan mulsa sebenarnya, ini adalah campuran media tanam. Karena media tanam saya hanya terdiri dari tanah, media tanam bekas, dan daun kering. Nah, ini yang pertama tadi, menjaga media tanam. Yang kedua, kita harus rajin-rajin mengontrol tanaman kita. Makanya kalau di tanaman di pekarangan rumah seperti ini sangat mudah ya, karena ada waktu luang sedikit kita bisa mengontrol tanaman kita.
sesekali kita bisa mengontrol. Jadi itu dapat meminimalisir hama yang ada di kebun kita walaupun serimbun ini ya. Teman-teman bisa lihat, ini sangat rimbun. Nah, lihat. Ini sangat suka sekali hama akan bertengger di bawah-bawah seperti ini. Seperti ini. Rimbun, teduh, sejuk itu sangat disukai oleh hama. Nah, seperti ini. Nah, daunnya seperti ini yang sangat besar, rimbun, itu sangat disukai oleh hama-hama pengganggu seperti siput, ulat, kutu-kutuan itu sangat menyukai. Oke. Tapi kita bisa cegah hal itu dengan cara kita selalu mengontrol tanaman kita. Memang kalau berkebun itu harus sedikit rajin ya. Saya bukan orang rajin, saya juga kadang-kadang malas ya. Tapi sebisa mungkin kita itu mengontrol ya teman-teman. Nah, yang ketiga, selain kita mengontrol, antisipasi dengan apa? Ini kan ada turun hujan, ada 1 minggu kerap hujan ya tiap hari. Nah, jadi hama itu rentan sekali untuk menyerangnya. Tapi cara saya yaitu dengan seperti biasanya yang ada di video saya sebelumnya, dengan menyemprotkan pestisida nabati bersama fungisida. Dua-duanya itu sangat bermanfaat ya untuk tanaman rimbun seperti ini ya. Karena kita tidak mungkin mau ngecek satu-satu daun ya, ada hama nggak ya, ada hama nggak ya, kan nggak mungkin ya. Nah, caranya kita setiap 3 hari atau 4 hari lah selepas hujan, seumpama malam ini hujan, besoknya kita usahakan kita harus semprot dengan pestisida ataupun nutrisi. Karena nutrisi saya terbuat dari susu, telur, dan madu, ini menambah daya tahan dari si tanaman kita. Jadi dia seperti ada benteng sendiri ya dalam dirinya ini, dalam pohonnya, untuk menolak hama-hama itu datang. Ditambah lagi dengan kita selang-seling semprotkan pestisida organik, itu pestisida nabati yang terbuat dari ekstrak daun neem atau daun mimba ya, bersama si cuka kayu. Itu saya selang-seling 3 hari 2 hari, apalagi kerap hujan ya, itu sangat rentan. Seperti itulah teman-teman cara saya menjaga tanaman kita. Yang pertama, kita perhatikan mulsa atau media tanam, kebersihan media tanam kita perhatikan. Terus yang kedua, kita rajin kontrol. Yang ketiga, kita berikan dia pestisida setiap 3 hari atau setiap hujan deras, selepas habis hujan deras besoknya kita berikan. Selang-seling bersama vitamin tanaman. Ini sudah mulai panas ya teman-teman, saya tadi masih sibuk di dalam. Jadi tanaman-tanaman ini baru saya keluar ini melihat, dan saya teringat ada teman yang tanya, kenapa kok sayurannya seperti tidak ada yang makan gitu. Padahal saya cuma pakai pestisida organik dan jagain gitu, bukan pakai racun atau apa-apa ya. Karena ini kita makan untuk anak-anak saya dan keluarga saya, jadi saya harus jaga dari hal-hal yang mengandung yang berbahaya ya, hal-hal zat yang berbahaya.